Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 Career Mode episode ke-31. Hari ini kita akan, bukan hari ini, episode kali ini kita akan menghadapi raja terakhir Real Madrid di final Champions League. Kita akan main satu pertandingan dan langsung akan sedikit recap. Kalau bisa recap, kita recap dulu recap hasil-hasil kita selama semusim ini. Kita langsung aja ke videonya guys. Nah, kita akan langsung menghadapi Real Madrid di final UCL tanggal 28 Mei. Dan kita langsung, mungkin kita lihat dulu ya perjalanan kita hingga final. Ya, di grup stage kita runner up di bawah Chelsea yang berada di puncak dengan poin 15 dan kita poin 13. Kita kalah ya lawan Chelsea dan kita imbang lawan Malmo. Itu yang menyebabkan poin kita beda 2 dengan Chelsea yang berada di puncak klasemen. Untuk itu kita lihat juga Madrid, ini dia peringkat 1 di atasnya Inter dan dengan 14 poin, 4 kali menang dan 2 kali imbang. Lalu di round of 16 Madrid ketemu Wolfsburg dan menang agregat 4-0 dan kita bertemu Manchester United ya dengan agregat 3-4. Pertandingan kita dari round of 16 aja sudah bertemu MU. Mereka bertemu Wolfsburg loh. Lalu kita bertemu Chelsea dan mereka mulai ketemu tim besar ya, Sevilla, dan mereka menang agregat 3-2 dan kita menang juga dengan agregat 3-4 menghadapi Chelsea yang sempat kita lawan juga di group stage. Kita bisa lanjut ke semifinalnya. Kok nggak salah kita semifinal menghadapi Paris Saint-Germain ya. Ya, kita menghadapi Paris Saint-Germain dan dengan kita menang agregat 3-6, sangat besar memang karena kita dibantu oleh Alexandro. Lalu Real Madrid menang agregat 4-2 atas rival sekotanya Atletico Madrid. Andaikan Paris nggak kartu merah di leg pertama, mungkin ini akan mempertemukan antara klub Sultan, PSG, dan Real Madrid. Untuk itu kita akan langsung masuk ke conference pers dulu ya. Kita press conference dulu. Press conference. Hello, good to see you all here. We're going to take questions one at a time. Please be patient. You'll all get a turn. Dengar anunya, wawancaranya, reporternya bahasa Inggris ya. Karena kita kebiasaan dengar reporternya Italia ya. Grazie a tutti. Itu aja aku apa sekarang. Jadi tanya tentang fitness issue, tapi enggak, kok kita cukup, pemain-pemain kita cukup istirahat dan sangat siap. Walaupun kita kalah di sini, setidaknya kita sudah sampai di final, itu cukup karena target dari board kita hanya semifinal Europa Champions League ya. Okay guys, thank you so. Ini sudah melebihi target dari board, makanya lihat manager ratingku 88. Dan kita mungkin lihat dulu laporan ya. Paulo Dybala, De Ligt, dan Chiesa treble tops for Piemonte ya. Kita berkesempatan untuk treble dan akurasi itu sangat berat ya, karena di dua double itu aja sebenarnya sudah cukup, tapi kita akan berjuang menghadapi Real Madrid ya. Kita ganti baju, biarkan kita pakai warna hitam, biarlah mereka pakai putih, nggak apa-apa. Dan hari ini aku nggak pakai baju Madrid ya. Kadang-kadang aku aneh-aneh memang, aku malah mendukung tim lawan. Seperti episode sebelumnya ada aku pakai baju Inter dan kita lawan Inter ya di episode lawan PSG dan Inter kalau nggak salah. Akan ku nyalakan untuk final ini, akan ku nyalakan anthem dari UCL itu sendiri ya. Mungkin selama ini kan nggak aku nyalakan ya, dan saat ini waktunya kita dengar anthem dari UCL. Dan mereka membeli Koulibaly, luar biasa backnya Koulibaly, dan kita bermain dengan skuad utama tanpa ada yang kurang. Rugani, Mancini, Tonali, Bentancur, Bernadesi. Bench kita sih kalah jauh sih kalau dibilang dengan Madrid, makanya itu aku agak, bukan sangat pesimis, tapi ya kita
tau lah standar pemain kita tuh di mana. Bahkan rating 79 aja kita main gitu loh dalam segi ratingnya. Kalau dalam penampilan mungkin Pellegrini luar biasa. Mereka membeli Koulibaly, dan cuma Koulibaly pemain barunya. Kalau kita kan sudah banyak nih, ada Bastoni, Donnarumma, itu aja sih. Oh ya, itu aja kita. Tonali kita nggak masuk, Mancini nggak masuk. Oh iya ya. Kita langsung pertandingannya, menghadapi Real Madrid di final UCL. Ini merupakan final yang sempat terjadi di tahun berapa ya? Pokoknya yang Madrid pakai baju ungu, dan di press conference Buffon mengatakan lawan kami hanya Fiorentina, dan lihatlah apa yang terjadi di akhir babak. Madrid berhasil menang, mengalahkan Juventus, dan di situ sekali lagi Buffon tidak bisa juara UCL. Karena itulah trofi yang diimpikan oleh Buffon ya. Kalau tahu kita bawa Buffon ya, biar kita bisa buat dia menang UCL. Kita akan bermain di Sanderson Park. Kandang dari siapa ini? Di relief ini ya, Sanderson Park ya memang. Ya, dua kiper yang sangat jangkung. Kalau di foot, kurasa mereka berdua adalah kiper idola dengan tinggi badan yang mumpuni untuk seorang kiper. Mungkin kita akan dengar dulu dari anthem UCL ya. Ya, kita dengar dulu anthem dari UCL. Karena dari awal kita main di UCL kita nggak ada dengar anthem dari UCL ini ya, karena aku kasih off aja. Karena di final kita biar lebih terasa atmosfer dari UCL itu sendiri. Ya, kita menurunkan skuad utama dengan tanpa ada satupun yang digantikan, dan kita membawa bench yang skuad terbaik di lapis kedua kita yang kita bawa semua di sub, guna membantu tim utama kita untuk meraih kemenangan atas Madrid ya. Ya, Madrid bermain dengan 4-3-3 Polsnen. Laba, ada Lukacs Digne ya, mereka beli. Yang bermain Valverde, bukan Modric. Dan sisanya pemain utama semua. Dan mereka masih punya Modric di cadangan. Ya, kita mulai langsung pertandingannya. Bola pertama untuk Real Madrid. Valverde berikan pada Benzema 1-2 dengan Valverde. Lihatlah, gaya mainnya sudah beda dengan kita ya. Kita yang sering menghadapi tim dari Serie A, menghadapi tim sekelas Madrid agak mengerikan memang. Pelanggaran, kartu kuning Ferland Mendy. Sini kita harus ubah taktik ya. Kita akan kasih fast build up dan forward runs agar pemain kita lebih ofensif, dan kita memang sudah ini nothing tulus sudah nih. Ini pertarungan menyerang, jangan lagi bertahan, karena bertahan adalah cara lemah. Kalau begini kita harus menyerang, langsung harus menyerang dari detik awal pun. Locatelli sekarang masih Locatelli mencari ruang, melebar dia pada Pedro Chiesa. Masih Chiesa coba angkat bola memberikan pada Arthur. Masih bisa digagalkan oleh pivot Courtois. Ferland Mendy sekarang, masih Mendy memberikan kepada Toni Kroos langsung angkat bola memberikan pada Vinicius Junior di sisi kiri. Koulibaly baru debut, aneh.
Vinicius coba angkat bola. Oh, maksudnya memberikan pada Asensio, masih bisa digagalkan oleh Luka Pellegrini. Masuk menit 9 dan Madrid mendapatkan corner kick pertama di pertandingan kali ini. Berbahaya nih, ada Koulibaly-nya. Asensio yang akan ambil. Delivery ke tengah, hati-hati Koulibaly-nya ya. Koulibaly aja dapat. Oh, mereka ambil dekat, bikin pada Toni Kroos. Toni Kroos yang angkat, masih bisa digagalkan. Arthur, oke ini mungkin serangan balik mungkin ya. Masih mungkin ini, berikan kepada Dybala. Dybala berputar, dia memberikan kepada Dejan Kulusevski. Kulusevski beri lagi pada Dybala. Oh, Moiskin ternyata. Masih Moiskin. Delay bola, Moiskin. Berikan pada Kulusevski. Coba angkat bola, berikan pada Paulo Dybala, sayang kali masih bisa digagalkan. Eder Militao. Vinicius Junior sekarang, masih junior. Vinicius mulai bercek pada yang mulia Haji Karim Benzema. Casemiro berikan pada Vinicius. Casemiro masih berikan pada Valverde, dia sekarang Casemiro. Vinicius sekarang coba shoot, berhasil diblok oleh Locatelli. Valverde coba tertinggal kita di menit 16 sudah kebobolan oleh gol Fede Valverde yang memanfaatkan celah ya. Padahal dia ini gelandang loh, dia masuk sampai kotak penalti itu gimana ceritanya. Ini shooting pertamanya dan dia back heel berputar mengelabui Bastoni ya, berputar ya, ke arah kiri dari Bastoni yang tertipu salah langkah. Gol ketiga Valverde di UCL. Kulusevski sekarang diblok oleh Toni Kroos, masih dapat tapi Delik berikan pada Alessandro Bastoni. Kita agak sabar gitu ya, lebih mencari ruang yang sangat sempit mungkin kalau bilang, karena lawan kita adalah Madrid. Pelanggaran ya, free kick, pelanggaran dari Toni Kroos ya. Ini bola yang akan ambil, kita coba umpan aja, berikan kepada Delik tanduk. Maksudnya mau memberikan umpan kepada Moiskin. Pellegrini sekarang belakang pada Bastoni, masih mungkin nih kepada Locatelli, kepada Moiskin sekarang melebar pada Arthur berikan pada Chiesa angkat bola memberikan pada maksudnya pada Moiskin, sayang sekali ya. Advantage seperti Moiskin menyeding Casemiro. Serangan balik Benzema berikan pada Valverde, masih Valverde yang harus mencetak gol pertama. Valverde berikan umpan, masih bisa diblok oleh Matis Delik. Locatelli sekarang bola keluar dari kotak penalti kita. Udah jangan salah passing lagi, seperti terburu-buru ya para pemain dari Piemonte. Vinicius Junior ya, angkat bola Delik. Casemiro berduel dengan Matis Delik. Sliding dari Casemiro. Kulusevski sekarang masih di jalan Kulusevski coba angkat bola berikan pada Pedro Chiesa. Berduel dengan Carvalho. Salto, dibalas salto. Miskin berikan pada Arthur berikan pada Chiesa. Coba shoot mungkin Chiesa. Ya, 1-1 di menit 32. Ya, kita cari celah kita dia sedikit cari celah. Akhirnya Chiesa berhasil mencetak gol dan penyama kedudukan agak lega sudah dengan kembalinya skor imbang. Di menit 33 Chiesa berhasil menyamakan kedudukan. Casemiro kena kartu kuning ya dia setelah menyanding pemain kita. Mungkin nggak dapat kartu. Casemiro memberikan pada Fede Valverde, lebar dia kepada Casemiro. Masih Casemiro, balik lagi pada Valverde. Casemiro 1-2. Sepertinya para pemain Real Madrid mencari ruang kosong dari pertahanan Piemonte ya. Asensio sekarang dari sisi kiri pertahanan Piemonte. Asensio angkat bola memberikan pada Bastoni. Bukan Bastoni, Benzema, maksudnya dibayangi Bastoni. Dybala memberikan pada Moiskin. Diseliding lagi Moiskin. Masih Moiskin memberikan umpan kepada maksudnya kepada Paulo Dybala, masih bisa digagalkan Eder Militao. Valverde balik lagi pada Eder Militao.
Carvajal sekarang berikan kepada Asensio. Oh, kita akan kumatikan ya lagu-lagunya, takutnya nanti pas halftime tuh kadang ada lagunya takut copyright. Valverde berikan kepada Benzema dia. Toni Kroos. Vinicius sekarang, masih Vinicius Junior. Maksudnya memberikan ke tengah kepada Asensio, masih bisa digagalkan, masih dapat Vinicius angkat bola, berikan pada Benzema ke tengah, hampir lagi. Mendy sekarang berikan pada Toni Kroos, berikan belakang pada Casemiro, pada Asensio. Shooting Asensio masih bisa digagalkan Gianluigi Donnarumma. Masih aman gawang kita guys. Oke, ini habis babak utama dan kita berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama, dan skor imbang 1-1 ya guys ya. Mungkin di penentuannya akan di babak kedua. Shoot kita cuma satu yang masuk, cuma satu. Luar biasa. Pellegrini memberikan kepada Locatelli ya, ke belakang pada Pellegrini melebar pada Chiesa berikan umpan kepada Arthur, passing yang maksudnya kepada Moiskin tapi lebih dekat kepada Koulibaly. Carvajal tertipu seperti Moiskin, tergocek dia. Valverde coba direbut, kucuk Chiesa. Benzema. Casemiro sekarang bagaimana Toni Kroos kepada Asensio. Salah passing dia. Kulusevski sekarang. Diseliding oleh Kulusevski dan yes, red card. Dan lagi-lagi kita mendapatkan kartu keuntungan dengan bermain 10 pemain. Dan lagi-lagi yang hilang itu adalah posisi di kiri dan Asensio yang digantikan untuk mengisi tempat tersebut. Tidak seperti PSG ya. PSG malah memasang seorang Messi yang notabene penyerang sebagai left back. Itulah yang membuat kita unggul, tapi kayaknya ini akan susah sih karena mereka memasukkan pemain belakangnya, tidak seperti PSG yang malah menjadikan strikernya menjadi seorang pemain bertahan. Dybala pada Locatelli pada Arthur. Masih bisa dapat Edgar Militao. Serang balik Toni Kroos melebar pada Vinicius Junior. Masih Vinicius, coba dimain begini ya, lewat Vinicius. Hati ya, telan 10 orang loh ini. Kalau gol ini bahaya loh ini. Pellegrini berduel dengan Valverde sepertinya. Carvajal coba angkat bola memberikan pada duel Benzema. Keluar lagi dong bolanya. Gila. Hati serang balik Benzema. Madrid loh ini. 10 pemain aja kita bisa keteteran loh. Ya, masuk bolanya walaupun sempat keluar. Ini seperti gol dari Frank Lampard kalau kalian ingat di Piala Dunia menghadapi Jerman. Piala Dunia kayak Euro ya, pokoknya itu yang membuat langkah dari Inggris terhenti, masuk dan bolanya keluar. Ya, tertinggal kita dengan 10 pemain Madrid. Bahkan Madrid dengan 10 pemain pun masih bisa unggul atas Piemonte. Terlihat kan kualitas pemain kita seperti apa. Tapi kita menyerah ya, jangan sampai menyerah karena sudah kebobolan. Arthur masih menguasai bola. Arthur berikan kepada Delik berikan kepada Locatelli kepada Arthur. Masih Arthur melebar dia pada Chiesa coba angkat bola. Chiesa memberikan pada Moiskin, maksudnya Dybala sekarang coba tanduk. Berduel dengan Koulibaly, salah pilih lawan sepertinya Dybala. Kini Locatelli melebar pada Pellegrini, masih Pellegrini. Direbut lagi Valverde. Benzema sekarang ya, sepertinya lebih bertahan ya Madrid ya, karena kehilangan satu pemain belakang dan untungnya dia memasukkan pemain belakang. Itu yang membuat pertandingan ini berbeda dengan saat kita melawan PSG dengan 10 pemain. Offset Carvajal offset sepertinya. Dan sepertinya pergantian pemain
nomor punggung 10. Oh, Luka Modric masuk. Aduh, lebih ngeri dong Modric masuk. Modric masuk menggantikan Valverde yang mencetak gol pertama. Arthur angkat bola memberikan kepada Chiesa, masih Chiesa coba memberikan ke tengah kepada Kulusevski. Tiang, astaga, ke belakang dia pada Pellegrini, Locatelli tengah kepada Moiskin, ya memberikan pada Kulusevski. Sekarang masih Kulusevski berikan kepada Arthur kepada Locatelli. Masih rapat pertahanan. Lihat ada beberapa pemain Madrid yang ada di lini belakang. Arthur coba shoot, masih bisa digagal Eder Militao. Benzema melakukan serangan balik mungkin. Vinicius Junior, masih Vinicius memberikan kepada Casemiro kembali lagi pada Vinicius. Modric sekarang, Luka Modric kembali lagi pada Casemiro, masih Luka Modric, ya berputar Modric memberikan kepada Casemiro. Lihat akurasi passing dari Madrid 90%. Benzema melakukan shooting. Dengan 10 pemain pun kita kewalahan ya melawan Real Madrid. Mungkin saatnya kita melakukan perubahan sedikit dengan memasukkan pemain-pemain dengan nafas baru mungkin. Pellegrini boleh, Tonali mungkin masuk ya agar lebih ofensif. Mungkin satu dulu. Mungkin nanti Arthur dan Locatelli mungkin kita ganti atau Dybala. Ya, Tonali masuk menggantikan Pellegrini yang cukup abjek sih permainan. Tinju dari Donnarumma betul-betul dong. Yang macam-macam dah. Ya, cross yang ambil dekat pada Modric angkat. Masih bisa ditutup oleh Arthur. Masih Modric memberikan pada Toni Kroos, ke belakang di kepada Koulibaly, masih Koulibaly, ke belakang lagi pada Eder Militao. Dapat mungkin cuk. Moiskin sekarang, masih Moiskin. Itu lambat ngoper tuh. Kalau tadi di bawah tuh lambat sih. Ke belakang di kepada Chiesa memberikan pada Dybala, berputar Dybala coba shoot ke kanan. 82 cetak gol. Dybala dengan kaki kanannya masih bisa diblok oleh Porto. Kick corner kita ambil dekat aja. Chiesa sekarang, masih Chiesa coba shoot Chiesa. Berhasil diblok. Makimi. 85 dan kita masih tertinggal ya. Artinya Madrid sepertinya mulai full defense ya. Banyak sekali pemain yang berada di wilayah mereka sendiri bahkan. Salah passing Tonali, hati-hati. Masih Tonali. Ya, berikan pada Dybala dia. Kalau Dybala, masih Dybala. Melebar dia kepada Weston McKennie. Masih McKennie. Berputar-putar McKennie. Mencari ruang sebetulnya dia McKennie. Berikan pada Moiskin. Berikan pada harusnya kepada Locatelli tuh. Kalau Locatelli masuk tuh, 90 sekarang 90 dan extra time-nya 2 menit aja. Dan yang melakukan penyerangan terakhir adalah Madrid, bukan kita. Harusnya kita sih. Ya, Benzema coba shoot. Melebar sepertinya dan habis. Untuk tapi final pun sudah sebuah prestasi yang bagus dan juara UCL tahun 2021-2022 itu udah Real Madrid. Good job. Setidaknya kita sampai final pun aku rasa penampilan cukup bagus. Karena kita dari jarak red card ke golnya Benzema tuh cuma 6 menit loh. Ini peluang dari Dybala sih. Kurang kencang sih tendangannya. Gak apa-apa lah. Kita tidak lihat perayaan dari Real Madrid ya, karena kita kalah. Apa kita lihat perayaannya? Ya, kita kalah oleh Madrid dengan skor 1-2. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita recap sedikit para pemain kita dan hasil yang kita dapatkan di semusim ini. Karena di episode selanjutnya kita akan langsung masuk ke musim kedua. Apa kita menang sama-sama dan kalah sama-sama. Penampilan cukup bagus ya, dengan berhasil menyusahkan, dalam kutip menyusahkan Real Madrid. No more questions, thank you.
Ya kita dapat uang 15 juta dari hasil kita sampai masuk ke final ya. Top skor Dybala, history Beckham 13 gol. Tapi rekor dari kompetisinya 17 gol, yaitu Ronaldo. Madrid player of the tournamentnya Messi kah? Sayang kali nggak bisa treble ya, tapi nggak apa-apa, 2 trofi ini cukup. Dan mungkin kita rekap dulu sedikit hasil dari para pemain kita. Kita lihat penampilan terbanyak untuk tim yaitu Dybala dan Chiesa 53 penampilan, dan Bastoni, Kulusevski di peringkat kedua, lalu De Ligt dan lainnya bisa dilihat. Dan ada beberapa pemain yang nggak main sama sekali ya, seperti Sule, Winter, Barbier. Itu sebenarnya pemain yang punya Valbuena aja cuma sekali, Bianco 2 kali. Pemain muda kita main 3 kali. Lipo main 4 kali. Frabotta, left back bagus nih mungkin. Castanos, banyak yang kita pemain yang kita pinjamkan itu plus ya. Piaksa 18 pertandingan. Demiral 19 pertandingan, kucuk. Rovella nih kayaknya bagus nih. 21 penampilan untuk hidung luar biasa. Bahkan Donnarumma aja 22 dan 5 clean sheet doang. Ya Hataren plus 2. Musim depan akan bagus sih. Musim depan juga akan ditandai dengan pembelian kita, dan yang akan sudah aku bilang sekarang, pembeliannya itu adalah 2 fullback kanan dan kiri untuk melengkapi kualitas yang kita miliki ya, karena hanya posisi tersebut. Gol Dybala 45 dan Chiesa. Ada 4 pemain yang 2 digit ya, McKennie, Musikin, Chiesa, dan sayang sekali kayak Jorge tinggal 1 gol lagi. Kayak Jorge penampilannya lebih bagus daripada Kulusevski dong. Rovella cetak gol. Conti cuma 2 gol. Elia Bianco 1 gol, Tonali 1 gol. Ya rata. Mungkin asis terbanyak kita bisa lihat juga Chiesa 20 asis, dan Arthur 18, Dybala 16. Ada, kalau ini banyak nih yang 2 digit, 1 2 3 4 5 6 7 orang yang 2 digit asis ya. Luar biasa. Jorge aja 5 asis, 15 asis loh. Paul Dybala 16, mungkin 15 juga. Luar biasa. Untuk clean sheet terbanyak Chiesa. Untuk kiper kita sendiri, clean sheet yang terbanyaknya kurasa sih Perenzi ya. Nah, kita lihat market value tertinggi itu adalah Chiesa, disusul De Ligt dengan 123 juta, sama seperti Donnarumma, lalu dibalas 120, Balotelli 91, dan lainnya di bawah. Bastoni masih turun dong market value-nya, apa-apaan sih ya. Nah, Mancini juga masih turun, aneh dong, pemain yang gue beli turun semua anunya market value-nya. Pellegrini loh, 200%, 700% naiknya, biasa. Ruggiero, mungkin beberapa pemain akademi kita yang kita sudah promosikan mungkin kita akan coba pinjamkan. Minus juga dong market value-nya. Elia Conti. Oke. Kenapa lagi ya yang kita lihat? Mungkin kita lihat akademi kita ya. Sisa sedikit memang, dan banyak, dan cuma 1 yang memenuhi syarat tapi belum bisa masuk. Kita advance saja sampai tanggal 1 mungkin ya. Itu 1 ada pemberitahuan. Colombo pulang dari Jerman dan membawa beberapa report pemain. Johnson jelek. Edwin Johnson nih bagus nih. Jelek. Extra Bruin jelek. Cuma 1 yang bagus, dan kita bisa lihat yang baru masuk di akademi kita. Mana dia? Siapa tadi namanya? Ini dia. 60 sudah. Potensinya 89,4, luar biasa. Apa ini posisinya? RWB tapi kaki kiri. Pindah posisi.
aneh dong. Kaki kanan loh dia, kaki kiri loh, kok ditaruh di kanan, aneh-aneh. Ya kan, kaki kanan kan, kaki kiri kan ditaruh di kanan. Salah ganti posisi sudah, diving back aja kau. Edwin Johnson dan Nick Johnson main baru, duo Johnson, mungkin adik kakak juga nih seperti Conti Brothers. Oh ini mah bukan back, ini pace, dribbling, physical. Iya sih back sih, center back nggak sih, tapi larinya lumayan buat jadi. Kita kasih di yang paling cepat aja kali ya. Center back, kita coba ubah ke center back aja dulu. Tapi tingginya 5, nggak salah, tingginya cuma 5,7. Kita naikin dulu defendingnya kali ya. Oke, cari yang cepat 8 pekan. Oke, kita tutup episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus konten-konten menarik lainnya yang ada di channel aku. Dan see you guys, bye bye.